Halo semua, kembali lagi di Pondok Otomotif Channel. Kali ini Abang Pondok mau bawa mobil Mirage Abang Pondok untuk servis. Tapi servisnya nih nggak di dealer resmi. Servisnya di bengkel biasa, tapi khusus untuk Mitsubishi. Jadi bengkel ini khusus untuk Mitsubishi, karena yang punyanya ini dulu kerja di dealer Mitsubishi selama 20 tahun katanya. Jadi memang udah spesialis ngerjain mobil-mobil Mitsubishi kayak Pajero, Expander, dan juga Mirage. Itu bisa diservis semua di situ, dan juga perbaikan, nggak cuma servis doang. Scan dengan komputer juga ada. Jadi langsung aja kita ke bengkelnya, ikutin terus perjalanan Abang Pondok. Come on! Buat sobat pondok yang baru mampir di channel ini, silahkan subscribe. Kita sudah sampai Cijantung ya teman-teman ya, dari Jalan Raya Bogor, tadi kita dari arah Cibubur ke arah Cijantung, masih lurus aja terus ke arah Pasar Rebo ya. Kita udah sampai di Pasar Rebo. Ini ada flyover ke atas, tapi kita ambil yang kiri, jangan ke atas ya teman-teman ya. Ambil yang kiri, yang bawah, nanti kita di lampu merah Pasar Rebo, kita ambil kanan ke arah Kampung Rambutan. Kita sampai di bengkel. Wih, aduh. Masuk aja. Halo teman-teman semua, kita udah sampai di bengkelnya Om Rahmat. Namanya bengkel Bangun Motor di daerah Kampung Rambutan. Nah, ini omnya lagi sibuk. Nanti kita mau ngobrol-ngobrol. Kita ngobrol-ngobrol sama Om Rahmat nih. Om, ini kan saya tahu bengkelnya Om Rahmat nih dari Facebook ya, dari klub Mirage. Nah, ini katanya bengkelnya khusus Mitsubishi. Ini gimana Om ceritanya Om? Gini ya, sebetulnya ini bengkel saya namanya bengkel Bangun Motor, tapi ya, bukan khusus Mitsubishi. Oh, bukan. Saya terima brand merek Jepang ya. Oh, merek apapun ya? Apapun Jepang, asalkan Jepang. Asal Mitsubishi, Jepang. Toyota atau apalah. Ya. Yang penting brand Jepang. Brand Jepang. Cuma karena saya lama di bengkel resmi Mitsubishi, Nah, jadi saya lebih bisa lah istilahnya untuk menangani mobil-mobil yang Mitsubishi ya. Spesialis ya. Om, berapa lama kerja di Mitsubishi dulu? Saya masih Mitsubishi dari lulus STM tahun 97. Wah, lama juga ya, sampai 97 sampai 2019. Baru setahun yang lalu baru resign dari Mitsubishi. berarti berapa tahun tuh? 22 tahun? 22 tahun lah jalan. Oh, teman-teman, 22 tahun nggak diragukan lagi ya. Dari 97 sampai 2016 saya namanya di Mitsubishi Metro 3 Berlian Motor. Oh, jadi udah terpercaya. Terakhir di sana apa Om? Teknisi atau apa? Saya terakhir di sana
kepala leader mekanik. leader mekanik tuh. Jadi udah nggak diragukan lagi ilmunya ya Om. Terus yang Om yang mobil yang sering ditanganin kalau Mitsubishi apa aja? Hampir semua. Hampir semua ya. Kecuali ini ya, mobil-mobil besar ya, kayak truk itu enggak. Iya. Pajero, Mirage, Outlander, Mirage, Grandis. Outlander ya. Outlander, Grandis masih ada ya punya. ada. Masih banyak. Spare part masih banyak Grandis. Spare part masih banyak, Grandis. Oh iya. Untuk Mitsubishi mah pada dasarnya aman loh untuk spare part. Aman, Mobil ya? apapun Mitsubishi. Oh, Expander banyak nggak Expander? Karena Expander masih gratis tuh baik jasa maupun spare partnya. Oh iya. Jadi mereka ya cenderung ke bengkel resmi. Nanti kalau udah gratisnya Kalau udah berbayar, sudah banyak yang Udah japri saya untuk booking lah istilahnya. Iya. Jadi, nah ini Om, mobil saya kan mau servis 100.000 lah. Terus ya ada masalah dikit. Tadi ada oli yang sedikit rembes. Kira-kira mau diapain Om? Kalau untuk ini ya, untuk mobil Om ya, Ya. karena ada keluhan bocoran oli, jadi sementara saya fokuskan untuk mengecek sumber kebocorannya dulu. Oke. Ya, biar bisa dipastikan sumber bocor dari mana, baru kita lakukan langkah selanjutnya lah. Oke. Minimal saya informasikan sumber bocor dari mana, Ya. untuk teknis servis selanjutnya seperti apa. Paling Ya, seperti itu dulu aja. Paling ya itu teman-teman, karena biasanya kan di dealer resmi budgetnya harus lebih ya Om. Kita cari bengkel-bengkel biasa tapi yang spesialis. Ini juga baru nemu nih, tahu gitu kalau udah tahu dari dulu saya kesini nih dari dulu nih. Nah, maka dari itu juga informasi tambahan juga Ya. akan di waktu yang saya lama di Mitsubishi yang sampai 2016 itu kan Ya. sebagai leader mekanik ya. Ya. Setelah itu pindah ke bengkel Mitsubishi juga, Nusantara namanya. Nah, di sana saya sebagai SA, Service Advisor. Oh, udah SA ya. Iya. SA tuh yang 2 hitung-hitung itu ya. Nah, makanya Yang dulu saya alhamdulillahnya di tekniknya matang, di administrasinya dapat Oh. waktu SA di Mitsubishi yang Nusantara itu. Terus gitu. customernya dari mana aja Om? Kayaknya nggak cuma dari daerah Jakarta Timur ya, banyak ya. Customernya karena saya gabung di Facebook ya, baik Mirage, Outlander Ya. maupun Pajero, semua Mitsubishi lah saya gabung di sana. Banyak dari Cikarang, dari Bogor, dari Tangerang, dari Serang pun ada yang mampir kemari. Yang dari Jawa gimana Om? Kalau yang keluar daerah, kebanyakan mereka hanya konsultasi aja, konsultasi. karena kan letak bengkel saya jauh dari mereka. Ini konsultasi bayar nggak nih? Untuk konsultasi tenang aja, gratis kok. Gratis tuh Om Rahmat, Yang baik penting banget teman-teman. jam-jamnya aja, jangan ganggu saya tidur ya, gitu Nah, aja. jangan jam-jamnya. Katanya ada home service juga. Saya dengar-dengar nih selama corona aja apa kemarin, apa emang dari sebelumnya udah ada home service nih? Untuk bengkel saya itu jujur aja menerima home service ya. Hmm. Tapi ya itu home service-nya sementara ini tergantung permintaan aja sama tergantung jarak. Oh, jarak juga ya. Oke. Kalau saya sempat misalkan ada di sini di bengkel saya kondisinya lagi kosong, Iya. kalau ya sekalipun jauh ya saya terima gitu. Asalkan hitung-hitungan biayanya masuk lah bagi saya gitu kan. Gitu. Jadi teman-teman yang nggak mau keluar rumah bisa juga home service, tapi tergantung jarak sama ya kalau ada waktunya lagi pas aja Om ya. Ya, betul. Sama. Minimal dikoordinasikan dulu aja, diinformasikan yang aja, penting- diatur jadwal. Yang penting janjian dulu ya Om ya. Ya, betul. Oke, sekarang kita mulai aja Om. Benerin mobil Mirage Abang Pondok nih. Karena letaknya di bawah ini itu kebocoran dari seal belakang mesin. Kalau untuk proses pembenaran itu yang agak lama dan agak susah lah, karena harus turun matic. Harus turun matic untuk ditinggal ya. ya minimal seharian pengerjaan lah kalau untuk penggantian seal belakang itu. Gitu. Penting beres. Ini engine plastik untuk membersihkan saluran pelumasan Oh, di ruang mesin. jadi kita mau tune up ya mobilnya ya. Tune up dan ganti oli. Mau servis mobilnya, tune up dan ganti oli. Tadi yang rembes udah dicek, sementara masih oke. Nanti nunggu, kita lihat dulu berapa hari ini. Kalau emang nggak ini baru kita ganti sealnya. Ini untuk proses pertama sebelum dilakukan penggantian oli, kita lakukan flushing. Flashing ya. Oke. Flushing ini fungsinya untuk membersihkan saluran-saluran di pelumasan di mesin ya. Nanti akan bersih saluran olinya dan dia akan terbuang melalui oli lama. Oh, iya. Jadi prosesnya sebelum oli diganti, kita masukkan dulu flushingnya. Itu pakai produk Mitsubishi juga Om ya? Iya, karena saya lama di Mitsubishi. Genuine produknya dari Genuine ya? Mitsubishi. Setelah itu kita hidupkan mesin ya.
kita hidupkan mesin, kita diamkan Lama sampai 5 menit lah, maksimum 5 menit, menit ya. supaya plasing itu membersihkan saluran-saluran pelepasan oli. Ya. Cukup posisi ideal aja seperti ini, kita diamkan aja. Biar kotoran kebuang sama oli lama ya. Oli lamanya nanti. Oke, Om, buat servis nih apa aja nih? Bahan-bahan ya, bahan-bahan. Kalau tadi plasing sudah ya, Plastik. kalau plasing sudah. Ya. Nah ini untuk oli untuk buat mirets ya. Oli. Mirets standarnya pakai yang SAE 5W30. Oh, yang full sintetik ya? Iya. Oh, ini yang paling mahal nih Om nih. 5W30 full sintetik. Ini kalau saya jual murah kok, tenang Oh, aja. iya. Maksudnya yang paling bagus ya, yang paling Iya, bagus betul. maksudnya. Ini yang direkomendasi untuk mirets ya. Oh, ada yang kan 10 40, 40, juga iya. ada ya. Oh, mirip 5W40 ya. Ya. Iya. Ini olinya, ini saringan olinya. Kita pun pakai genuine juga. Genuine Pokoknya. sama Ini untuk filter AC. Oh, filter AC ya. Tadi udah kotor ya. Filter AC ini yang genuine-nya. Nah, untuk kondisi mobil om tadi, ini yang imitasi. Iya. Kan kalau AC bau dari mana sih? Om? Kadang suka bau. Kalau AC bau itu biasanya dari apa? Evaporatornya kotor Oh, bisa, ataupun dari ada kotor-kotoran di luar tuh. Nggak sengaja om itu ngebuka sirkulasi udara luar. Oh iya. Jadi kotoran apa hawa yang dari luar itu masuk ke dalam. Terus kalau filter udara dibersihin aja apa gimana? Filter udara kita cek dulu kondisinya ya. Nah, ini juga punya om imitasi. Oh, gitu. Gimana? Ini imitasi, kalau aslinya seperti ini. Ini untuk yang genuine-nya, untuk saringan udara. Saringan udara ya, air cleaner ya. Oh. Beda Om ya? Beda. Ini KW, ini genuine. Kita ganti aja sekalian ya, Boleh. biar lebih tokcer. Udah, untuk mirip tune up dan ganti oli hanya ini aja kok untuk Ini spare aja partnya. ya, spare partnya. Tambah lagi nanti proses pembersihan ATP, ada cairan juga. Oh, apa? Namanya cup jet. Ini nanti buat bersihin throttle ATV namanya, Oh, electronic throttle valve. Yang paling Oh, bagus tune pakai up ini. ya, buat tune Iya. up ya. Oh. Mana Om? Hasil plasing ya ini ya. Jadi kotoran-kotoran di saluran pelumasan ikut terbawa ke oli bekasnya ya, oli lamanya ya. Terus satu lagi, untuk penggantian oli itu untuk biret wajib dengan saringan olinya ya. Jadi setiap ganti oli harus beserta dengan filter olinya. Kalau sebetulnya kalau dia tanpa ganti saringan oli itu cukup sih 3 liter. 3 liter ya. Cuma karena untuk mirip itu kalau ganti oli beserta dengan filter oli kapasitasnya dia 3,3 liter. 2,3 ya. Ini oli barunya bandingkan dengan oli lamanya. Penggantian oli ini tiap berapa ribu? Kalau untuk Mirage penggantian oli itu kalau kena di kilometer di kelipatan 10.000. 10.000 ya. Tapi kalau kena di bulan, misalkan mobil jarang dipakai, Ya. kilometernya belum sampai, dia 6 bulan sekali. 6 bulan ya. Ya, kelipatan 6 bulan. Jadi antara waktu ataupun kilometer ya. Mana dulu yang tercapai itu wajib ganti oli. Proses pembersihan ATV atau electronic throttle valve. Pembersihan ATV ini sudah termasuk dari proses tune up ya. Jadi tune up itu selain pembersihan filter-filter udara, filter AC, pembersihan busi, itu yang perlu diperhatikan pembersihan ATV. Karena ATV ini mempengaruhi untuk performa mesin. Yang mana Om ATV Om? Ini ATV ya, namanya ATV. Iya. Kita bersihkan dengan cairan namanya cup jet. Lapnya untuk pembersihan bersih ya. Nanti kita bersihkan ATV-nya gimana. Untuk lapnya seperti apa kotornya. Bisa lihat. Kotor ya. Itu emang bagian sininya aja Om ya? Iya, cukup bagian saluran masuk Saluran udaranya aja. Itu Lepas Pak ya. saluran masuk udara ya? Iya. Jadi ya perlu 2 orang untuk pembersihan ATV ini. Satu di dalam untuk dia menginjak gas, tahan supaya palap terbuka, baru saya bisa melakukan proses pembersihan ATV-nya. Pembersihan setelah mesin hidup juga. Tadi proses pada saat mesin mati ya. Nyala ini aja ya. Setelah kita lakukan pembersihan juga. Caranya sama, di tempat aja sini.
lagi nih Om. Setelah tadi dilakukan pembersihan ATP, kalau yang pada saat mati itu kan hanya pembersihan palepnya ya. Iya. Tapi pada saat tadi proses yang hidup pembersihan ATP ini, cairan kapjet tadi akan membersihkan juga dalam di ruang pembakaran. Dengan cara tadi saya gas, saya tahan RPM 3000 sampai 4000. Biar pembakaran itu sekaligus membersihkan ruang bakar ya kan. Setelah itu baru kita lakukan proses pembersihan busi. Kalau busi ini gantinya berapa lama Om? Kalau standar miret busi itu ganti di kelipatan 100.000. 100.000 ya. Cuma setiap servis itu wajib dibersihkan, diperiksa atau dibersihkan. Dia yang iridium ya? Iya, dia iridium. Karena dia gantinya per 100.000, harganya pun lumayan. Iya. Kalau mobil-mobil dulu kan masih murah businya nih. Dia satunya sekitar 3.000. Iya, jadi 3 silinder ya hampir 1 juta 1 juta ya. lah. Iya. Dulu saya punya pakai Altis 2009 tuh masih murah tuh businya tuh Altis. Masih kena berapa? Paling 20.000-an. Belum satu. iridium ya. Iya. Satu 20.000 lah paling mahal itu. Kalau untuk pembersihan busi iridium ya, itu jarumnya ini tidak boleh dibersihkan atau diamplas lah. Oh, Jadi, jarumnya jadi kita hanya cukup membersihkan yang bagian yang ini aja, yang pinggir-pinggir ini aja. Jarumnya jangan sekali-sekali dibersihkan atau diamplas ya. Kenapa tuh? Karena akan mengurangi, kalau makin pendek apinya makin kecil. Kecil ya. Iya. Kalau aus ya dia nanti. Iya, makin aus. Jadi nerap curap, kalau salah pembersihan busi malah hilang tenaganya. Saya harus pelan-pelan juga Om ya. Iya, harus pelan-pelan juga. Betul. Kalau kondisi mobil Om ini untuk apinya masih bagus ini. Masih bagus ya. Iya, karena masih kering. Oh, bahasa gitunya. Bahasa bengkelnya masih kering loh. Oh, kalau basah kayak gimana? Kalau basah itu ada kebocoran di itunya, di sistem pembakarannya. Entah businya mati ataupun ada basahnya di oli yang naik. Iya, di permukaan sininya. Oh, Ini contohnya yang belum saya bersihkan ya ini. Dia kalau basah pasti ada ininya. oh gitu. Ada abnormal lah di sistem pembakarannya. Aduh. Customernya banyak nih. Ada Pajero lagi teman-teman. Langganan ya Om. Iya. Om lagi di syuting nih Om. Dari mana? Silakan aja. Lagi bikin YouTube. Nggak bikin ke Polda kan? Ya Om, siapa Om namanya Om? Kita kenalan dulu. Saya Rizal. Oh, Rizal. Om Rizal udah lama nih jadi customer ya? Rahmat. Baru nih tapi lama berhubungan sama Rahmat di Mitsubishi. Oh, kenalnya di dealer malah. Kemarin saya coba-coba telepon Mas Rahmat. Kata dia lagi servis, udah janji hari ini. Oh iya. Saya sudah reset. Ini mau servis ya? Ya, Servis. Top gini. Pajero. Ini tahun berapa nih Om? 18 17 ya. Masih 18. 18 ya, masih grass lah. Ini, Om mau ngapain nih Om Rahmat nih? ini kita melakukan proses pembersihan AC ya, sirkulasi AC-nya, sistem AC-nya. Yang pertama ya kita lepas dulu ya, saringan AC-nya ya, filter kabinnya kita lepas. Lalu kita masukkan cairannya ini cairan pembersih AC. Kita masukkan ke tempat filter kabin ya. Ini proses dulu hampir sama seperti flashing di mesin ya, oleh mesin. Cuma bedanya ini cairan AC yang kita masukkan ke sirkulasi AC-nya. Sirkulasi ya. Jadi selain filternya tadi diganti, ini juga dibersihin ya? Iya. Setelah kita masukkan cairannya, kita tutup juga, tapi tanpa saringan AC ya. Oh iya, ini belum dipasang ya? Belum saringannya? pas ya, kita tutup. Baru kita nyalakan blower. Blowernya aja tanpa AC-nya. Oh, blower dinyalain. Sampai maksimum. Kipas aja, kipas. Kipasnya aja ya, AC-nya nggak usah. Biarkan sampai bila bersirkulasi. Tapi dengan catatan jendela, pintu belakang kita buka semua. Oh, Supaya udaranya bisa keluar langsung ke alam bebas. Tunggu aja sampai cairan itu habis nanti. Dia akan keluar dari cairan pembuangan AC di bawah nanti. oh gitu. Iya, iya. Udah, kita tunggu aja.
Siap. Ini fungsinya biar gimana Om? Biar nanti udara AC yang masuk ke dalam kabin itu seger lagi, Bersih ya? bersih lagi. Itu aja. Untuk proses terakhir ya, setelah dilakukan tune up di bengkel saya alhamdulillah punya alat scannernya. Scanner ya? Ya, untuk mengecek kondisi sistem elektrikal di Miras ini sendiri ya, baik di sistem di matic-nya, mesinnya maupun di semua sistem pokoknya yang berhubungan dengan elektroniknya. Alatnya seperti ini. Untuk tampilan layarnya hanya bisa pakai handphone lah. Sekarang zamannya udah simpel. Ada aplikasinya ya? Iya. Ini dari ECU atau gimana Om ngambil nanti? Ini ngambilnya alat ini dipasang di soket ini ya. Oh, di Soket soket. ini. Oh, Di sini iya. letaknya untuk Miras. Oh, Tinggal kita pasang. langsung di Ya. HP. Baru kita hidupkan dulu ya. Baru untuk ngeceknya kita pakai handphone aja. Aplikasinya ini Dias Pro namanya. Ini bisa buat macam-macam merek mobil. Karena ini mobil Mitsubishi, kita pakai yang Mitsubishi. Baru kita cek. Nah, ini untuk software saya masih terbaru, jadi sudah langsung kebaca nomor rangka dari kendaraan ini. Langsung kelihatan ya. Iya. Nomor rangka, tahunnya juga. Tipenya ya, begitupun tahunnya. Baru kita lakukan pengecekan scannernya. Scan ya. Ini masih proses. Tunggu sampai 100%. Oke, setelah 100%, ini bisa dilihat apa aja yang bisa dicek di sistem elektrikal di kendaraan Miras ini. Yang pertama ada sistem MPI-nya, kedua matic-nya, ABS-nya, SRS, AC, COS-nya, ini TPFS. Kalau ada aplikasinya bisa dicek juga. Ini meter, ETAK, sama EPS. Nah, ini baru kita cek satu-satu. Yang pertama kita cek yang untuk engine-nya ya, MPI-nya. Tinggal kita baca apakah ada trouble atau tidak. Hasilnya no diagnose trouble, berarti kondisinya normal. Berarti untuk sistem MPI-nya normal. Kita balik lagi ke sistem yang lainnya, kita cek satu persatu. Kedua matic-nya kita cek juga apakah ada trouble atau tidak. Aman ya. Aman ya. Dia kalau menunjukkan no diagnose trouble, ini dia aman kondisinya. Sekalipun nanti ada trouble, akan timbul sensor apa saja yang bermasalah. Ini kalau di dealer tambah biaya lagi nih Om. Ngecek ini Om. Per-peran aja di dealer pakai alat scanner dia 400.000 hanya Ya. untuk scan. Scanning aja bisa 300-400. Ini untuk AC oke, normal. Kita screenshot. Dia remindernya di ininya di meter. Di meter. Masuk ke menu special function. Untuk baru di service reminder. Untuk nyetingnya di setting reminder. Nah, ini bisa kita step nih. Kalau standar Miras kan 10.000 untuk kilometer ya. Kalau untuk bulannya per 6 bulan. Jadi dia kalau udah mencapai akan Oke. ada warning ya. Ya, nah ini baru untuk ininya di waktu 6 bulan, lihat nggak? Terus sedangkan di kilometernya 10.000. Ini next service nanti Ya. dia akan ngebaca. Untuk apa tandanya itu nanti gambar kunci ini akan timbul di kelipatan 10.000 kalau tercapai di kilometer, ataupun tercapai di 6 bulan. Kalau kena di bulannya akan timbul gambar kunci itu menandakan sudah waktunya servis kembali. Oke, untuk proses tune up sudah selesai. Selesai ya. Mantap. Oke teman-teman, kita udah servis tadi sama tune up
mobil Mirage-nya udah test drive juga tadi ya Om ya. Siap, oke. Udah beres. Jadi buat teman-teman yang punya mobil Mitsubishi khususnya ya, mobil lain juga bisa, cuma yang khususnya punya Mitsubishi boleh datang ke bengkelnya Om Rahmat di mana Om? Bengkel saya namanya Bangun Motor ya. Nah, Bangun Motor Alamatnya itu di Jalan Tanah Merdeka nomor 45. Tanah Merdeka. Ini dekat arah Kampung Rambutan ya. Ada Kampung Rambutan. Lebih tepatnya gampangnya itu di samping kampus UHAMKA Nah, kampus Suhamka. atau di belakang Rumah Sakit Harapan Bunda. Nah, kampus Suhamka gede banget. Nah, udah ngeliat Persis, kampus sebelah nanti kiri. sebelah kirinya gitu. Paling gitu dulu untuk video kali ini. Terima kasih buat Om Rahmat ya. sama-sama, Om. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang lagi nyari bengkel spesialis khususnya untuk Mitsubishi. Di sini bisa cobain di sini gitu. Karena Om Rahmat juga ramah, orangnya baik nih Om. Terima kasih atas komentarnya. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.